judul presentasinya Pak, Bapak Ibu, mendorong keterlibatan petani swadaya pada rantai pasok produk hilir. Nah, nanti kenapa di sini judulnya ini, nanti di akhir presentasi mungkin bisa kita lihat kesimpulannya. Mungkin sedikit refresh juga, tadi Pak Tovan juga sudah jelaskan ya, kondisi kita pandemi Indonesia ini dari mulai sudah 1 tahun ke belakang ya, tapi anehnya, nah ini aneh nih karena sebetulnya masa pandemi tapi komoditas perkebunan, khususnya kalau di Indonesia sawit ya, itu justru thriving, justru bagus hasilnya. Pertumbuhan domestik bruto ini juga kita didorong dari sektor perkebunan sangat positif dibandingkan sektor yang lain. Sebetulnya hal ini juga menjadi tanda tanya gitu ya. Tadi pagi saya sempat ketemu dengan USDA, United States of Department of Agriculture ya. Kita sambil berdiskusi dan tukar data, mereka soybean di sana juga sedang tinggi harganya. Tapi itu juga sama tuh, komoditas yang memang thriving di pandemi ini di sektor perkebunan. Nah, ini juga terjadi di sektor kelapa sawit. Dan tentunya ini, walaupun tahun ini anomali ya, tapi kita sebisa mungkin membuat dampak dari tingginya harga ini bisa dirasakan oleh seluruh pelaku bisnisnya. Lalu kalau kita lihat juga, seperti saya sampaikan tadi, soybean itu salah satu acuan harga gitu ya, di tengah komoditas minyak sawit, komoditas minyak nabati dunia. Dan karena memang soybean itu salah satu faktor penggerak harga yang mempengaruhi harga sawit cukup tinggi. Nah, makanya perlu ada mengkreasi domestic market gitu ya untuk supaya menyerap kelebihan produksi dan stok kita. Makanya dibuatlah program biodiesel. Jadi mungkin kalau kita lihat di sini pemberdayaan petani swadaya dalam produk hilir sawit itu kita akan coba arahkan ke arah feedstock dari biohidrokarbon fuel itu. Nah, feedstocknya itu kan sudah ada ya sekarang namanya IVO. IVO ini Industrial Vegetable Oil. Dan sekarang sudah jadi percontohannya. Dan itu menggunakan kebun hasil replanting. Percontohannya ada di Muba. Nah, ini percontohan itu juga menggunakan koperasi petani sebagai pengelolanya. Nah, makanya kita harapkan koperasi petani ini nanti bisa nyebrang. Nyebrang itu dalam arti yang tadinya hanya sebagai petani, tapi di teknologi yang ini dia bisa nyebrang juga sebagai pemasok sampai dengan produk hilir, yaitu IVO atau MIVO ini ya, yang lebih baru. Nah, bagaimana menuju ke arah sana? Tentunya sebelum nanti mungkin koperasi-koperasi atau para petani bertanya, Pak, gimana caranya kalau kami mau ikut? Kita tentu mau menyiapkan dulu nih semacam etalase ya. Etalase itu artinya percontohannya bahwa ini sudah jadi, ada contohnya dengan biaya sekian, kira-kira investasinya, dan tentunya kalau nanti pihak Pemda ataupun pemerintah kabupatennya mendukung, maka kemungkinan untuk korporisasi petani itu akan jauh lebih cepat bisa terjadi. Nah, makanya BPDP sekarang sedang bekerja sama juga dengan MBI, PT Kemurgi Indonesia, dan ITB mendorong supaya pabrik percontohan atau demo plan itu bisa jadi bahkan paling cepat bisa nyampe di tahun 2022 sudah jadi pabrik percontohannya, supaya nggak orang tuh ngomong itu masih konsep aja tuh Pak, nggak, karena ini sudah ada contoh pabriknya gitu ya. Nah, itu yang mungkin kita kejar untuk pemberdayaan petani swadaya dalam produk hilir sawit. Nah, untuk menangkap pertanyaan di tema hari ini, gimana kalau misalnya petani swadaya ingin saat ini masuk ke dalam rantai pasok biodiesel di program yang B30. Nah, program B30 tadi saya sudah sampaikan memang sudah sangat mature.
bukan tidak mungkin pemerintah memaksa gitu ya, atau memandatorikan supaya para badan usahanya mengambil hasil dari TBS petani rakyat. Namun itu tentunya perlu perhitungan, karena perhitungan itu kalau kita miss dan pemerintah memaksakan, malah justru nggak jalan gitu ya. Jangan-jangan kalau mereka tidak bisa berhitung itu untung ruginya ternyata tidak menghasilkan profit yang cukup, bisa jadi badan usaha ini justru mundur gitu ya, malah kita kehilangan satu domestic market yang memang sebenarnya menjadi alasan kenapa dana sawit ini ada. Yang seperti Bapak Ibu ketahui juga, ini perlu kebersamaan kita dari sisi stakeholder sawit dari pemerintah, tentunya nanti termasuk Kementerian SDM dan juga para komite pengarah untuk bisa mempersiu ini. Karena challenge-nya nggak sedikit tuh kalau kita mau mencoba mendorong supaya pemberdayaan petani itu masuk ke program yang B30 yang sekarang. Tentunya nanti mungkin lebih lengkap ya, ada Kementerian SDM di sini, ada Pak Darto juga di sini, gimana nanti harapannya, dan juga dari Traction. Mungkin sedikit dari saya itu Pak Tovan, mungkin bisa lebih banyak nanti kita berdiskusi saja. Terima kasih.